Daycare sering dianggap solusi bagi orang tua yang sibuk. Tapi, apakah ini benar-benar mendukung tumbuh kembang anak? Dan kita sebagai orang tua, kita semua ingin yang terbaik untuk anak. Tapi, apakah daycare itu solusi atau tantangan? Pernahkah kita bertanya-tanya apakah daycare adalah pilihan yang terbaik untuk anak-anak kita? Atau justru ada hal yang perlu kita waspadai? Dan kita akan membahasnya hanya di program Love Your Child. Saudara, peristiwa penganiayaan anak di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat membantu penganiayaan terhadap balita di tempat penitipan anak atau daycare di Depok. Tersangka kasus penganiayaan balita yang merupakan bos dari daycare, Meita, sudah menjalani perawatan. Marak kekerasan anak pada layanan daycare, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah banyak orang tua yang akan semakin waspada terhadap daycare karena munculnya kasus kekerasan atau kelalaian pengasuh yang viral ini? Kejadian seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, risiko lain seperti kurangnya perhatian akibat rasio pengasuh dan anak yang tidak ideal juga menjadi tantangan. Tidak hanya itu, berada di lingkungan dengan banyak anak membuat si kecil lebih rentan tertular penyakit seperti flu atau infeksi saluran pernapasan. Namun, daycare juga memiliki banyak manfaat. Anak bisa belajar bersosialisasi, mengikuti rutinitas yang terstruktur, dan mendapatkan stimulasi edukatif. Daycare berkualitas memiliki pengasuh profesional yang membantu tumbuh kembang anak. Bagi orang tua yang bekerja, ini bisa menjadi solusi praktis. Karena itu, penting untuk memilih daycare yang aman dan terpercaya. Pastikan fasilitasnya memadai, pengasuhnya kompeten, dan ada sistem pengawasan yang baik. Maka dari itu, sebelum memilih daycare untuk si kecil, sebaiknya ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Perlu diingat, meski si kecil bisa dititipkan kepada daycare, mereka tetap harus mendapatkan hal-hal yang seharusnya diperoleh dari orang tuanya, seperti kehangatan, perhatian, dan stimulasi yang tepat. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dalam topik pada episode kali ini adalah plus minus pengasuhan daycare. Dan di satu sisi daycare bisa membantu orang tua untuk orang tua yang sedang bekerja. Dan di sisi yang lain, ada kekhawatiran soal pengasuhan anak. Jadi, mana yang lebih dominan? Plus atau minusnya? Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog dan praktisi pendidikan, Ibu Helena Valentina, MPSI. Halo Bu Helena. Halo Ibu. Kita membahas sekarang satu topik tentang daycare ya. Ya, wah daycare ini sekarang lagi naik daun ya. Kayaknya di setiap sudut kota ada ini. Bahkan ada di mall juga. Ya, apalagi orang tua yang sedang sibuk bekerja ya, dan mereka memang sangat memerlukan daycare. Tapi memang perlu hati-hati, kita akan bahas itu ya Bu Helena nanti ya. Dan sebenarnya Bu Helena ya, apa peran penting dari daycare ini untuk pengasuhan anak? Ya, daycare itu sebenarnya juga kan bisa berlaku di rumah mertua, di rumah kakek nenek. Jadi tidak melulu harus di memang satu tempat yang memang kan? Khusus daycare gitu ya Bu Helena. Kan, jadi daycare yang berupa institusi, tapi juga ada yang diselenggarakan oleh kerabat kita sendiri gitu ya, seperti orang tua, kakek nenek dari anak kita gitu ya. Tapi memang kita bisa menerima sebuah anugerah ketika anak kita
mendapat perlakuan yang baik ketika dititipkan pada saat kita bekerja. Terutama ibu-ibu di kota besar rasanya susah juga ya kalau nggak bekerja. Sekarang ibu dokter gimana nih, ya kan? Masa dia tidak tangani pasien di rumah sakit karena dia mempunyai anak, kan seperti itu kan. Jadi perlu juga memang kehadiran dari daycare, baik dalam bentuk yang non formal yang ada di keluarga kita, atau mungkin ya keluarga yang di institusi seperti daycare yang sudah profesional. Namun demikian memang peran besar dari daycare ini harus disadari oleh para penanggung jawab dari daycare tersebut dan juga para orang tua gitu. Jangan sampai kita menitipkan pada pihak yang belum kita kenal, yang belum kita ketahui bagaimana visi misinya dan juga bagaimana pola yang diterapkan dalam mendidik, menjalankan program dari pagi sampai sore. Biasanya kan dari jam 7 sampai jam 5 sore jam gitu kan Bu. sampai jam 5 karena kita menitipkan anak kita ya. Kalau seperti ini Bu Helena, jadi apa perbedaannya daycare dan taman kanak-kanak? Oke, kalau daycare sebetulnya kan tempat penitipan di mana anak-anak itu akan dijaga sepanjang hari. Oh, daycare sepanjang hari. Sepanjang orang tuanya bekerja ya. Atau ada juga orang tua yang saya mau nitip hanya setengah hari saja karena saya kerjanya setengah hari gitu ya. Tapi intinya biasanya mereka menyelenggarakan sepanjang hari. Sementara kan kalau TK itu hanya 3 jam sehari. 3 jam sehari kalau 5 hari ya. Tapi kalau misal sampai 6 hari, itu biasanya 2,5 jam per hari. Jadi di luar jam 2,5 atau 3 jam itu, ya harus dikembalikan ke orang tua. Tapi kalau daycare, namanya juga day, seharian. Dari pagi sampai sore atau sampai malam bahkan. Dengan tambahan biaya ya, kalau sudah sampai jam 5, mamanya belum datang, bisa ditambahin lagi tuh, dikasih charge ya per setengah jam, misalnya ditambah 20.000, 30.000 atau seterusnya seperti itu. Tadi sudah disinggung ya Bu Helena ya, bahwa kita harus mengenal, kita harus mengetahui tempat daycare untuk menjaga anak kita. Dan ini jadi apa saja faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai orang tua sebelum kita memilih daycare? Yang paling utama adalah kita harus kenali siapa yang bertanggung jawab di daycare tersebut. Apakah dia pernah mempunyai pengalaman dalam melakukan pengasuhan di daycare sebelumnya gitu, sebelum dia menjaga atau bertanggung jawab di daycare ini, berapa lama dia berinteraksi atau punya pengalaman dalam menjaga anak-anak. Dan yang berikutnya, boleh tahu nggak dia ini pendidikannya apa gitu ya. Jangan sampai dia berasal dari lembaga pendidikan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan anak-anak. Bisa aja sih, misalnya sarjana kehutanan misalnya ya, atau sarjana pertanian menjadi pemimpin daycare, bisa aja. Tapi apakah dia punya sertifikat untuk menjadi seorang pendidik gitu? Ya kan, atau mungkin sertifikat untuk membuat atau menyelenggarakan daycare. Kan pemerintah sekarang sudah cukup ketat ya, cukup ketat untuk penyelenggaraan daycare ini atau tempat penitipan anak ini, ada sejumlah peraturan yang harus dipenuhi. Nah, kita harus lihat itu, apakah sudah ada izinnya seperti itu. Terus seberapa lama daycare ini sudah berjalan, dan boleh lihat juga mungkin di situs webnya, para pegawainya, situs webnya apakah ada komen-komen dari mantan orang tua muridnya gitu ya. Terus bagaimana karyawan-karyawannya kita, jadi perlu untuk berkunjung, tidak hanya mendengar dari orang lain tentang daycare tersebut. Kita perlu hadir di situ, duduk sebentar, ngobrol-ngobrol, ya sekitar lihat saja, karena bagaimanapun pasti ketahuan kok kalau misalnya dari karyawannya atau guru-guru yang menjadi asisten itu punya sikap yang baik atau nggak baik, pura-pura itu nggak akan tahan lama gitu. Sepura-puranya mereka nggak akan tahan 2 jam gitu ya. Setelah 2 jam akan keluar aslinya gitu kan. Langsung ya, ketika misalnya ada anak yang teriak, sikapnya seperti apa ikut teriak juga gitu. Atau dia bisa melakukan treatment yang membuat kita lebih
nyaman untuk menitipkan anak kita. Jangan lupa anak kita kan nggak bisa kabur. Ya, betul. Anak kita kan nggak bisa telepon atau gimana gitu ya. Jadi ya kita perlu betul-betul ekstra waspada sebelum kita menitipkan. Karena lebih baik kita capek untuk keliling-keliling cari yang tepat daripada capek setelah anaknya nanti sudah mengalami kekerasan atau mungkin salah mistreatment ya, salah pengasuhan. Dan kalau seandainya anak itu susah untuk beradaptasi dengan daycare-nya, apa yang harus kita lakukan? Adaptasinya misalnya? Kan karena hal baru mungkin ya, jadi dia kurang kenal, jadi untuk dia langsung berinteraksi langsung anak ini mungkin susah. Iya, memang sebetulnya kalau untuk menitipkan anak di daycare, kita nggak bisa langsung hari ini daftar, lalu anaknya dimasukkan besok. Harusnya nggak begitu. Didampingi dulu 1 minggu. Jadi ibunya di situ minta izin sama petugas di daycare itu, saya ingin di sini selama 1 minggu supaya anak saya bisa transisi dulu bisa ya gitu. Jadi ibu jangan langsung kabur ya. Aduh, saatnya saya bisa kabur ini, bisa senang-senang ini, ya kan? Dititipin langsung pergi. Langsung pergi, lalu bisa puas-puas kerja, jalan-jalan dan sebagainya. Jangan begitu, karena anak kita ini kan adalah harta kita ya. Dia adalah titipan Tuhan. Yang penanggung jawab utama bukanlah orang daycare itu, tapi kita sendiri. Jadi kita perlu kasih waktu untuk beradaptasi itu bersama-sama. Jadi si mama juga di situ. Ya, mungkin bekerja di situ juga di ruang tamunya barangkali sambil sesekali melihat. Lalu kalau anaknya sudah mulai bisa sudah mulai bisa ditinggalkan, sudah mulai kita adaptasi. bisa ngomong baik-baik, nak. Sudah 1 minggu mama di sini. Apakah kamu sudah bisa mama tinggal nakku? Gitu kan? Iya. Pembahasan kita semakin menarik, Bu Helena, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya. Siap. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas plus minus pengasuhan daycare. Dan dari sisi psikolog ya, Bu Helena, sisi psikologis ya Bu Helena, apa dampak-dampaknya yang bisa terlihat dari untuk anaknya, untuk anak tersebut dengan lingkungan daycare itu. Iya. Jadi sebenarnya dampak psikologisnya itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari daycare dan juga pengelolaan serta sistem pengasuhan yang ada di sana, ya kan. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan baik, wah bagus loh ini buat anak-anak, ya kan. Apalagi anak-anak yang memang tinggal di rumah yang memang tidak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi kalau dia di rumah hanya dengan pembantu baik juga, karena pembantu itu bisa 24 jam bersama dia. Tapi itu juga ada plus minusnya, karena kalau pembantu atau babysitter itu kan kita nggak kenal siapa orangnya seperti apa. Kita juga nggak bisa lihat apa yang dia lakukan kan, walaupun punya CCTV ya. Jadi kalaupun kita anggap baik ini babysitternya ini, tapi dia hanya berinteraksi antara 2 orang, dia dengan babysitternya. Tapi kalau di daycare ada anak-anak lain kan, ada teman-temannya bermain. Iya, dan kegiatannya juga sudah terstruktur biasanya. Ada saatnya bermain bebas, ada saatnya kudapan atau makan snack gitu ya, seperti bubur kacang hijau dan sebagainya. Lalu nanti masuk lagi belajarnya mungkin belajar menyanyi, belajar tentang cerita moral, tentang kejujuran dan sebagainya, nonton film dan sebagainya. Jadi sudah ada aturan. Itu saya pikir bagus buat anak-anak kita karena dia mendapatkan stimulasi untuk perkembangan psikologis dia, seperti kemampuan perkembangan tentang kepercayaan diri, perkembangan untuk belajar bertukar pikiran dengan teman, lalu mendengar tentang kata-kata baru, dan wah banyak sekali sebenarnya ya. Tapi sekali lagi itu kalau daycare-nya diselenggarakan dengan sebagaimana mestinya. Ya kan, pemilik daycare atau yang menyelenggarakan daycare tersebut sudah membuat kurikulum yang baik, dari segi keamanan anak-anak juga terjaga, kebersihan di ruangan daycare itu juga terjaga, guru-gurunya juga sudah tertraining dengan baik. Saya pikir akan bagus loh buat anak-anak kita. Jadi baik untuk anak kita untuk belajar ya. Iya. Bu Helena. Tapi tidak ada yang mengalahkan kalau mamanya yang jaga. Diasuh oleh orang tua sendiri. Iya, karena kalau mama yang jaga, tentu saja seorang mama itu akan punya kurikulum yang banyak nih. Ya. Mungkin ngajarin masak, ngajarin apa gitu ya. Banyak kurikulumnya. Ada lebih kedekatan emosional ya antara ibu dan anak. Dan Bu Helena,
misalnya anak itu terlalu sering ditinggalkan di daycare, adakah risiko negatif dari perkembangan dari anak itu? Resiko ya, bukan resiko kali ya. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah mungkin ikatan emosionalnya tidak sekuat anak-anak yang diasuh di rumah oleh orang tua. Iya kan, karena kan bonding itu terjadi tidak bisa hanya dengan 1-2 jam saja, tapi makin sering dia berinteraksi maka bonding itu makin kuat. Jadi kalau anak-anak tadi saya bilang kalau dia diasuh oleh ibunya langsung, di mana ibunya betul-betul belajar untuk mengenal tahap perkembangan anak. Wah, saya pikir itu akan menjadi seperti Samuel ya, yang diasuh oleh Ibu Hana ya di dalam Alkitab tuh. Wah, luar biasa karena bimbingannya yang begitu bagus. Sampai sekitar 3 tahun kan tuh, ya kan, dengan Ibu Hana dibawa ke Imam Eli, jadi hebat sekali. Anak yang penurut, anak yang percaya diri, anak yang takut akan Tuhan, bisa berdoa, bisa mengikuti instruksi. Banyak sekali. Saya pikir itu hasil didikan Ibu Hana luar biasa loh itu. Kurikulumnya tuh kurikulum yang sangat-sangat S2 itu. S2 yang bisa membuat kurikulum seperti itu. Jadi apa tuh namanya, kalau dibilang dampaknya apa, banyak yang positif kalau memang daycare itu dikelola sesuai dengan pengetahuan dan juga struktur kurikulum yang seharusnya. Ini ada pertanyaan ya Bu Helena ya. Ketika berita tentang penganiayaan anak di daycare itu mencuat di mana-mana, apalagi kemarin ya, sempat viral, dan wajar tidak ya Bu Helena jika orang tua itu dia merasa khawatir, dan bagaimana orang tua untuk memastikan bahwa daycare yang mereka pilih itu sudah tepat? Iya, itu sebabnya saya sampaikan bahwa kita perlu benar-benar studi dulu ya, studi banding lah ibaratnya dari satu daycare ke daycare. Jangan kepancing sama mewahnya. Jangan kepancing sama fasilitasnya bagus banget loh ini, pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Ingat tujuan utama kita adalah bukan sekolah loh daycare ini. Daycare ini tempat penitipan. Jadi kalau kita boleh bilang dia adalah pengganti kita. Jadi kehadiran orang tua digantikan oleh para penjaga dan juga guru-guru, bukan guru-guru ya, mungkin pengasuh yang ada di daycare tersebut. Jadi kita mesti samakan persepsi dulu nih. Jadi kalau kita mungkin punya keinginan anak kita, sebaiknya tumbuh dong keinginannya sesuai dengan agama saya. Carilah daycare yang mungkin beragama sesuai dengan agama kita. Atau kalau kita berpikir bahwa mungkin saya ingin beragam tapi anak saya tetap diberikan kesempatan untuk cerita tentang tokoh-tokoh dalam kitab sucinya. Boleh kita bicarakan dengan pemilik daycare-nya atau penjaganya. Jadi terprogram gitu ya. Iya, terprogram. Lalu kemudian kita juga perlu untuk sering-sering bertanya pada anak kita gitu. Apa yang dialami ya. Dicek badannya, ada nggak yang lebam-lebam gitu kan. Karena anak-anak kalau misalnya diperlakukan salah, kadang-kadang nggak berani ngomong kalau diancam gitu kan. Tapi kalau kita lihat, waduh, kok ada perubahan perilaku sama anak kita. Nah, kita perlu waspada. Tapi yang paling utama pencegahan sih. Kita perlu belajar keliling, cari kira-kira mana yang paling tepat untuk anak kita dengan cara mengetahui siapa yang akan jaga. Apakah dia punya pembekalan yang cukup? Tentang pengasuhnya terus kita bisa tanya, Bu, Ibu tahu nggak kalau 3 tahun kira-kira apa saja ya yang akan dialami oleh anak-anak ini? Kalau Ibu menghadapi anak yang tantrum, seperti apa biasanya? Perlu kita ajak ngobrol. Kalau anaknya nggak mau makan, kira-kira Ibu lakukan seperti apa gitu? Mungkin sih dia bohong, tapi kelihatan dari mukanya, ya kan? Cara dia matanya itu bisa ketahuan berbohong atau tidak, ya kan? Terima kasih Bu Helena untuk penjelasannya. Sama-sama. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita tiba pada segmen ini Bu Helena. Tips dan tips praktis yang dibagikan kepada orang tua agar supaya mereka, para orang tua, lebih aware lagi untuk memilih daycare yang kalau memang harus memilih daycare ya. Iya, betul. Ya. Tapi kalau ibu-ibu bisa di rumah, please di rumah saja. Tunggulah sampai anak-anak itu berkembang sekitar usia TK, nah baru bisa bekerja lagi. Kalau sebelumnya saran saya, kalau mau dapatkan hasil terbaik, didiklah
bersama Tuhan di rumah ya. Oke, yang pertama untuk daycare, kalau memang harus menjadi pilihan kita, nggak ada pilihan lain, yang utama adalah coba cek apakah ini resmi, ada surat izinnya, ya kan? Apakah ini pernah punya kasus di masa lalu, dan kita perlu search siapa orang-orang yang ada di situ. Bila perlu cek juga sosial media mereka gitu kan. Mungkin ya kita nggak usah sampai interogasi sampai seperti polisi ya, tapi paling tidak kita kenalan. Setelah kenalan mungkin kita bisa cek di FB mereka. Cara berpikir mereka ketahuan loh pada saat kita lihat di sosial medianya. Kalau dia suka siksa binatang, wah jangan-jangan orang ini agak-agak susah kendalikan diri, bahaya ini ya. Terus kemudian berikutnya kita perlu cek juga apakah pengasuh ini mendapat pembekalan yang cukup. Boleh kita tanya bagaimana mereka dalam bersikap ketika menghadapi masalah anak-anak dalam hal makan, dalam hal toilet training, ya kan, kepada saat mereka tantrum, sikap mereka seperti apa, ya kan. Nanti kalau jawaban mereka ketus-ketus, nggak usah diperpanjang, langsung pergi aja ya. Permisi Pak, Bu, kami pergi dulu ya. Udah jangan diteruskan, karena kalau dia sudah ketus-ketus seperti itu, di depan kita sudah ketus, apalagi di belakang kita kan gitu ya. Dan yang keempat, kita juga perlu ingat bahwa kebersihan itu adalah hal yang sangat penting karena itu menyangkut kesehatan anak-anak kita. Jangan lupa anak-anak usia balita itu sangat mudah kena penyakit kan. Jadi itu perlu diingat, kesehatan anak-anak terjaga dengan kebersihan pada saat kita berkunjung, kamar mandinya seperti apa. Mungkin kita bisa lihat juga pantry-nya, ruang dapurnya seperti apa. Lalu kita lihat juga kegiatan mereka seperti apa. Kegiatan anak-anak ini kalau masuk urutannya seperti apa. Terus apakah ada pengaturan yang ketat tentang misalnya kebijakan anak sakit gitu. Apa yang mereka lakukan. Kemudian kalau misalnya anak demam, apakah diterima? Itu perlu kita tanyakan sama mereka. Jadi peraturan-peraturan itu perlu kita baca baik-baik, coba kita sharing dengan pasangan kita dan juga kita tanyakan sehingga walaupun terkesan bawel tapi itu akan lebih membuat kita lebih waspada. Dan mungkin ada kekhawatiran juga ya Bu ya. Nanti kalau anak saya lebih dekat sama pengasuhnya gimana? Nggak mau pulang lagi. Saya punya pengalaman, saya juga menitipkan anak saya dulu ketika sudah usia 4 tahun, 3 tahun ke atas gitu kepada orang yang saya percaya. Tapi saya jamin anak saya sangat dekat dengan saya. Kenapa? Karena pada saat saya datang, itu anak saya akan heboh sekali. Tipsnya seperti apa? Pada saat kita punya waktu, gunakan sebanyak mungkin untuk berinteraksi dengan dia, membuat bonding, ikatan yang tidak terlihat pada anak-anak. Usahakan tidur dengan anak-anak sampai mereka sebelum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun memang harusnya pisah ya. Sebelum 7 tahun sebaiknya tidur dengan anak-anak. Tujuannya apa? Untuk membuat ikatan itu sangat kuat. Jadi walaupun dia dititipkan pada orang lain, itu tidak akan rusak. Bonding kita pada anak-anak tidak akan rusak. Tetap lekat dengan kita. Baik Bu Helena, terima kasih untuk pencerahan dan wawasan yang sangat berharga untuk para pemirsa dan untuk kita semua. Ya, di dalam karena kita memang sebagai orang tua memang harus lebih aware lagi, apalagi dalam penjagaan kita kepada anak-anak kita ya. Dan untuk pemirsa, semoga apa yang telah kita obrolkan pada hari ini bisa membantu para orang tua untuk mengambil keputusan terbaik di dalam pengasuhan anak mereka, khususnya terkait dengan daycare. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk tetap semangat dan selalu berikan yang terbaik untuk buah hati Anda. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya.